Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Maulana Akla dengan NIM 35236 akan melakukan tour wisata ke garis ekuator Museum Imam Bonjol. Sekian dari saya, kita lanjut. You are crossing the equator merupakan kalimat yang tertulis di atas sebuah lapangan beraspal. Tulisan tersebut menggambarkan bahwa kota ini dilewati garis khatulistiwa. Ups, tapi tunggu dulu. Ini bukan kota Pontianak yang selama ini terkenal sebagai kota yang dilewati garis khatulistiwa. Ini adalah sebuah kecamatan bernama Bonjol, sebuah daerah di Sumatera Barat yang merupakan tempat kelahiran salah seorang pahlawan Indonesia, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Terletak di Kabupaten Pasaman, Bonjol berbatasan dengan Kabupaten Agam di sebelah selatan dan Kecamatan Lubuk Sikaping di utara. Bonjol menjadi salah satu daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa selain Pontianak. Sesampainya di Bonjol, kita akan disambut dengan sebuah gerbang bertuliskan Anda melintasi khatulistiwa. Tidak seperti Tugu Khatulistiwa di Pontianak, Tugu Ekuator di Bonjol berbentuk bangunan bulat besar berwarna biru muda yang menyerupai bola Selain dunia. Itu, terdapat pula Taman Wisata Ekuator untuk menandakan bahwa daerah tersebut dilewati garis khatulistiwa. Di dalam Taman Wisata Ekuator terdapat miniatur bola dunia lengkap dengan tulisan Ekuator yang disangga oleh 3 buah tiang. Penanda lainnya adalah Museum Tuanku Imam Bonjol. Kedua tempat ini bisa menjadi tujuan wisata jika kita berkunjung ke daerah Bonjol. Saat yang tepat untuk berwisata ke Bonjol adalah ketika matahari benar-benar berada di titik 0 derajat, titik kulminasi. Ini terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September. Dan jika datang tepat pada pukul 12 WIB, Anda akan mendapati bayang-bayang tubuh hilang dari permukaan tanah. Adapun cara mencapai Bonjol dengan banyak cara yang dapat ditempuh untuk menuju Bonjol. Perjalanan dapat ditempuh menggunakan sepeda motor atau mobil. Rute yang dipilih pun beragam. Jika memulai perjalanan dari Bukit Tinggi, maka rute yang ditempuh dapat melewati Matru Palembayan yang dapat ditempuh sejauh 360 km. Perjalanan panjang melewati jalan berkelok-kelok dengan pemandangan yang indah. Di perjalanan Anda pun akan melewati hutan tropis dengan wangi yang khas dan menyegarkan. Di IAIN, Bukit Tinggi. Berarti tentang Tuanku Imam Bonjol gitu ya. Menit itu bisa kok, di dalamnya banyak. Garis khatulistiwa. Garis yang membelok selatan sama utara. Jadi dia titik nolnya. Oh gitu. Oke. Siap ya, kita mulai. Ini adalah garis titik nol garis khatulistiwa. Titik nol ini di Indonesia cuma ada 2. Salah satu di Bonjol, Kecamatan Bonjol ini, dan satu lagi Kalimantan Barat di Pontianak tempatnya. Nah, garis khatulistiwa itu garis yang membelah bumi utara dan selatan. Nah, di sinilah titik nol. Tapi yang dilalui garis khatulistiwa itu banyak daerah yang dilalui. Cuman titik nolnya cuma di sini sama Kalimantan Barat, Pontianak. Nah, di situ. Jadi ini boleh pengambilan video itu juga diambil nggak?
namanya titik kulminasi, titik tanpa bayangan. Itu terjadi pada bulan Maret dan September. Iya, bulan Maret dan September. Itu titik kulminasi itu, titik tanpa bayangan saat matahari berada tepat di atas kepala, tapi di sini kita tidak ada bayangan kita sama sekali. Tepat di garis ini. Bukan di garis sini aja, di sekitar sinilah. Itu kita bayangan kita saat tengah hari itu, matahari pas di tepat di tengah, di atas kepala, tengah-tengah, itu kita tidak ada bayangan sama sekali. Dan biasa kan ada bayangan. Nah, itulah salah satu fenomena alam yang ada di garis khatulistiwa titik nol ini. Itu pasti ada. Nah, termasuk Kalimantan pun kita merayakan setiap tahun di sini. Tapi berhubung Covid kita tidak merayakan. Nah, inilah garis khatulistiwa itu. Dan salah satu lagi, inilah peninggalan Belanda. Ini building yang bersejarah tentang khatulistiwa. Inilah yang kan. Kira-kira ada yang mau ditanya tentang garis khatulistiwa ini? Oke. Suka? Mumpung nggak bisa. Dari 1821 sampai 1837. Inilah. Jadi beliau lahir 22 dan 1864 ya. Di sini di Minahasa wafatnya beliau. Jadi di Pejuang. Oke, langsung kita ke dalam. Ini aja. Ini tentang terima muncul aja ya. Oke. Nah, kita mau mulai dari silsilah asal usul. Ini silsilah asal usul kerabat keturunan matrilineal Tuanku Imam Bonjol tahun 1772 sampai 1864. Nah, beliau orang tuanya berasal dari bapaknya dari Suliki di Maluku Kota dan emaknya berasal dari Maroko. Ya. Nah, dan akhirnya mereka bertemu mempunyai anak. Itulah Tuanku Imam Bonjol ini yang bernama Muhammad Sahab. Muhammad Sahab dengan gelar Peto Sarif dan Tuanku Mudo, Tuanku Imam Bonjol yang terakhir. Dan dengan suku di Minang Koto. Dan beliau ini cuman beradik kakak cuma 2 orang. Ini Syariatun satu lagi. Nah, itulah yang menjadi keluarga Tuanku Imam Bonjol. Dan Tuanku Imam Bonjol ini mempunyai istri cukup banyak ya. Itu 9 orang, dalam tujuannya bukanlah untuk nafsu tapi menyebarkan agama Islam. Gitu. Nah, inilah keturunan dari Tuanku Imam Bonjol silsilahnya. Silahkan dipoto silsilahnya ini untuk Kapolri kita, Bapak Hugeng, memberikan lukisan dari Tuanku Imam Bonjol tahun berapa tuh? Di situ ada 1956. Nah, salah satu Kapolri di Indonesia. Silahkan dipoto dulu yang ini kenangannya, boleh. Masuk aja. Tentang senjata-senjata. Dan Tuanku Imam Bonjol kalau mau sejarahnya sedikit, Tuanku Imam Bonjol waktu itu perang Padri, kan beliau ini adalah tokoh pejuang Padri, pimpinannya. Pejuang Padri di sini aja kita ambil di sini. Padri itu artinya itu putih. Jadi orang yang berpakaian putih. Jadi beliau sebelumnya belajar ke Tuanku Narenceh di Bukit Tinggi. Yang mendirikan Padri adalah Tuanku Narenceh. Jadi bukan perang Padri itu ini, tapi setelah perang akhirnya dijadikanlah nama perang Padri. Bukan menjadi satu perang, nama perang sebelumnya, tapi adalah Padri adalah putih, orang yang berpakaian putih. Dan itu didirikan oleh Tuanku Narenceh di Bukit Tinggi, dan beliau Tuanku Imam Bonjol belajarlah di sana. Dan kemudian balik ke sini ke Bonjol ini bertempat di Alahan Panjang. Sebelumnya beliau mengembangkan agama Islam. Setelah mengembangkan agama Islam di sana, tapi kurang diminati Islam dengan lingkungan di sana kurang cocok, dan beliau hijrah ke Bonjol di sini. Di Bonjol di sini sebelumnya sudah ada seorang imam juga yang mengembangkan agama Islam. Tapi perkembangannya tidak seberapa, dan masuklah Tuanku Imam Bonjol di sini.
untuk ikut dalam mengembangkan agama Islam. Dan setelah itu imam yang satu itu meninggal dunia dan Tuanku Imam Bonjol balik ke Bukit Tinggi dan minta izin untuk dan diangkatlah sama Tuanku Adat sebagai imam di sini, di Bonjol ini. Dan perkembangan Islam sangat pesat sekali di tangan Tuanku Imam Bonjol ini, dan sebuah sepertinya pembaharuan Islam di waktu itu di sini di Bonjol. Jadi akhirnya Islam sangat pesat dan diterima dengan baik dan sangat bagus. Dan tempatnya ada di Tanjung Bungo, di sebelah sana, di Tanjung Bungo tempatnya. Nah, itulah sekilas perjalanan perkembangan Islam. Dan setelah itu Islam berkembang dan di sini masyarakat hidup dengan nyaman ya, dengan hasil-hasil dari pertanian ada, tambang emas di sini sangat banyak lah, adalah emas. Jadi dengan hal itu Belanda mengetahui tentang perkembangan kehidupan di sini sangat bagus dan emas sangat banyak. Belanda seringlah ke sini dan melihat dan melawan Tuanku Imam Bonjol. Tapi dalam perlawanan itu Tuanku Imam Bonjol tidak bisa terkalahkan oleh Belanda. Nah, dan sering mengalami kekalahan dan kekalahan. Dan setelah itu tokoh adat dengan Tuanku Imam Bonjol itu mulai terjadi pertengkaran, perselisihan. Itu yang pertama, faktor dari pakaian itu padri putih, sedangkan di adat itu berwarna-warni, jadi tidak cocok. Yang kedua, ada lagi faktor minuman miras. Setelah itu istilah perjudian, sabung ayam dan segala macam itu sangat banyak terjadi di sini. Akhirnya Tuanku Imam tidak sesuai dengan ajaran Islam dan beliau istilah melarang dan memerangi hal itu. Dan tokoh di adat banyak yang tidak menerima yang ini. Oke, dan setelah itu Belanda mengambillah kesempatan saat itu untuk mengadu domba dan menolong kaum adat. Nah, di kaum adat terjadi seperti itu, akhirnya terjadi, tapi tidak, perlawanan itu hanya sementara dan itu tidak bisa berkelanjutan. Kenapa? Kaum adat juga merasa, wow, ini ternyata tipuan dari Belanda. Akhirnya kaum adat bersatu dengan Tuanku Imam Bonjol kembali. Dan sebelum bersatu itu, ada di kaum adat ini diminta dua perbedaan. Ada yang ikut dengan Tuanku Imam Bonjol berperang, ada yang tidak. Akhirnya yang tidak, itulah silahkan diam. Yang ini tetap berperang Tuanku Imam Bonjol, dan pada tahun 1837 puncaknya peperangan Padri di Bonjol ini. Nah, itu puncaknya itu terjadi di Bukit Gunung Terjadi. Di Gunung Terjadi, di situ terjadi markas, itu adalah tempat bentengnya Tuanku Imam Bonjol. Dan Belanda pada saat itu minta bantuan ke Padang. Di sana pasukan ditambah dengan persenjataan yang lengkap dan menggempur kaum Padri. Nah, kaum Padri digempur dan akhirnya di sana banyak terjadi korban yang cukup banyak dari pihak Tuanku Imam Bonjol dan juga dari pihak Belanda. Dan pihak Belanda tidak sedikit kerugian yang dialami dalam peperangan itu. Nah, tapi pada saat itu Tuanku Imam Bonjol selaku tokoh pimpinan para Padri memundurkan pasukan beliau ke arah utara. Ke arah utara ini menuju ke arah Lubuk Sikaping, tepatnya di Pasar Benteng. Nah, di sana benteng dibikin lagi, di sana benteng untuk persembunyian sejenak, dan anak cucu dibawa ke sana. Dan setelah itu, setelah aman sedikit, beliau balik ke sini dan bertempat di Bukit Silasong, ada goanya di situ. Di situ tempat pertemuan pasukan Tuanku Imam Bonjol dengan pimpinan yang lain, dan membentuklah benteng-benteng yang ada di Bonjol ini. Salah satu di seberang sungai itu, di balik itu ya, benteng Kampung Marapa, Kubu, dan juga Bukit Silasuang. Nah, itulah benteng-benteng yang timbul pada saat itu. Tapi Tuanku Imam Bonjol saat itu bukan tidak mampu untuk berperang, cuman banyak pengkhianatan yang terjadi. Salah satu tangan kanan beliau, panglima perang beliau, Tuanku Nanggapua, akhirnya harus mengembuskan nafas dengan penipuan, dengan pengkhianatan dari kaum kita sendiri, istilahnya rakyat sendiri yang membunuh gitu kan. Akhirnya beliau wafat. Melihat kondisi yang seperti itu, beliau sangat tertekan dan akhirnya terjadilah perundingan dengan Tuanku Imam Bonjol Belanda.
Dan Belanda itu langsunglah ditangkap juga. Ini adalah siasat dari Belanda dan juga pengkhianat. Dan beliau diasingkanlah pertama ke Jawa Barat. Setelah Jawa Barat langsung ke Maluku. Dari Maluku terakhir langsunglah ke Sulawesi di Minahasa sampai beliau menghembuskan nafas di sana. Nah, itulah sekilas perjuangan Tuanku Imam Bonjol yang berada di Kecamatan Bonjol ini, dan beliau adalah seorang tokoh pimpinan perang Padri di sini. Sekarang kita lihat peninggalan beliau di atas bersama-sama. Yuk. Dari sini kita mulai salah upacara di sini. Ini upacara adat yang di langsung ada di foto aja ya. Ini adalah pakaian Tuanku Imam Bonjol yang berornamen, mereka putih, dan juga ada ornamen dari Maroko sedikit. Nih jubahnya. Nah, itu. Dan di sini sebelah sini ada pakaian upacara untuk adat. Yang sebelah sini, dan ini ada songket. Dan kita lihat, boleh foto. Ini udah difoto belum? Foto dulu. Ya, kita lanjut sini. Ini adalah pakaian sarung songket yang dipakai oleh biasa. Nah, ini nggak boleh buat impor. Sarungnya juga silakan. Dan ini juga sarung. Di sini kita lihat sarung songket juga. Silakan yang ini dulu. Nanti kalian bisa memilah ya mana yang mau dipakai di sini. Nah, silahkan foto. Dan ini pakaian raja. Ini pakaian raja yang ada di Bonjol dulu, pakaian raja. Dan Tuanku Raja di sini yang memakai. Jadi Tuanku Imam Bonjol bukanlah seorang tuanku imam. Dia sebagai imam cuma di sini. Nah, di sini masih ada kita pakaian ini yang belum kita lihat ya, yang sebelah sini sebentar. Ini pakaian datuk Bandarosati. Nih, Bandarosati pakainya seorang datuk, tokoh adat ya, puncak adat istilahnya, puncak adat. Dan sini pakaian pendekar. Pendekar adalah seorang pendekar. Nah, inilah dia. Seorang pendekar pakaiannya yang di sini yang kita pakai biasanya. Bonjol. Ya, itu hanya enggak terlalu ini. Boleh kalau pengen kalian ambil boleh fotonya silakan. Nah, di sini ada lampu ya dalam penerangan di rumah yang zaman dahulu, silakan. Ada mangkok, ada baskom, baki hias di sini, mikrofon yang biasa piringan hitam istilahnya. Nah, tapi yang ini adalah alat musik yang dipakai untuk acara-acara biasanya di adat juga untuk bunyian. Dan kita lanjut ke bawah. Di bawah apa? Di situ ambil dari situ. Jadi bisa seluruh. Ya, dinasti Ming. Ini ada peninggalan di zaman dinasti Ming juga ada nih gucinya. Cukup banyak. Yang dipakai sehari-hari adalah untuk penyimpanan air. Nah, inilah guci. Antik ya, dari keramik yang cukup lama dan tua. Nah, inilah lihat warnanya pun sudah berubah. Silakan. Di sini juga ada botol keramik tempat minum, kendi, ya. Di Jawa juga ada kendi, di sini pun juga ada namanya keramik dulu bisa zaman apa namanya keperluan sehari-hari. Nah, di sini juga ada masih ada piring keramik, ya, yang cukup lama juga kita lihat di sini. Oke, dan kita ambil silahnya dulu ya, Munir. Nah, inilah topinya dan juga teropong. Ini senjata hasil rampasan di zaman perang, tapi ini udah agak modern sedikit. Ini udah mengarah ke modern. Nah, ini. Oke, lanjut.
Dan di sini kita lihat ada busur, nanti yang itu yang sebelah sana ya keterangannya. Nah, dilanjut di sini ada badia bantuan atau bambu cannon, ya. Ini yang berasal dari bambu dan biasanya ditaruh di dalam itu atau apakah Baik, beginilah cerita singkat dari Tuan Imam Bonjol. Saya Maulana Akra, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.